Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Tolong seperti konvensi kita kemarin, kamera on, mic off, dan sudah dalam keadaan cuci muka. Harusnya sudah mandi, minta cuci muka dok. baru 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang yang kamera on. 5, 6 nambah. Yang cewek kok belum ada yang mau unjuk gigi, unjuk muka. Sehat kok, matanya kayak ngelamun gitu. Oke, kita mulai ya. Ya. Kenapa? Firdausin? Kenapa? Langsung aja komunikasi pakai suara ya. Mungkin saya nggak bisa ngecek chatting ya, kecuali mungkin kalau saya memberikan sebuah teks, mungkin saya akan mengetikkan di chat. Tapi kalau kalian misalnya tanya pakai chatting, mungkin saya agak terlambat merespon ya. Saya memegang beberapa aplikasi, ya jelas Google Meet, terus kemudian adalah PowerPoint. Jadi kalau kalian misalnya di chatting mungkin tidak sempat saya baca ya. Termasuk juga mungkin kalau kalian login di luar Google Campus, saya juga mungkin tidak bisa ngecek ya, karena mungkin saya akan menggunakan aplikasi lain. Karena kalau untuk ngecek, saya harus masuk ke Google Chrome untuk approve. Oke. Senang teman-teman saya bisa bertemu kembali dengan kalian di mata kuliah Manajemen Periklanan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini lancar, ya, tidak ada halangan, koneksi internet lancar, tidak putus-putus, apalagi kemudian putus beneran, ya. Dan semoga kita benar-benar mendapat ilmu yang bermanfaat di pagi ini. Dengan ilmu bermanfaat itu menjadi bekal kita kelak setelah kita lulus kuliah. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, ini adalah pertemuan kedua. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan ini, jangan lupa kalian absen, ya. Dan jangan lupa ketika kalian absen, pastikan submit, ya. Saya tidak tahu kendalanya di mana. Ada beberapa mahasiswa yang merasa sudah absen tapi belum masuk, ya. Tapi pengalaman saya dulu waktu jadi peserta nggak ada masalah. Jadi ketika saya submit itu ada pilihan, yaitu dalam bahasa Inggris ya, presence, late, excuse, satunya apa, terus kemudian absence ya. Jadi tinggal milih, setelah milih submit ya. Jadi kalian kalau cuma milih aja yang radio button itu nggak akan belum submit ya, anggap belum submit ya. Jadi bukan milih yang present, absent dan macam-macam, tapi setelah present mungkin ada tombol lagi namanya submit. Jadi kalian harus mensubmit ya. Pastikan dulu absen ya, toh kalian juga bisa sambil absen. Kemudian yang kedua, materi juga sudah saya upload di pertemuan kedua, silakan dibuka. Mari kita sambil mempelajari bareng-bareng ya. Kalau mungkin nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan langsung aja ya, nggak usah menunggu kesempatan saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan aja langsung, kalau kalian misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan
ya, melanjutkan tentang apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan manajemen periklanan. Sebentar. Ya. Apa yang dimaksud dengan manajemen periklanan? Oh, nggak keluar. Bentar. Apa ini? Oh, kok hang? Sebentar ya. Kok terkunci? Ada apa? Kok terkunci? Nggak bisa. Oh, di sini ya. Oke. Bentar ya teman-teman. Soalnya sambil megang beberapa aplikasi. Loh, tetap terkunci. Kok Google Meet-nya terkunci? Bentar. Oh, hang. Kok hang ya? Sebentar. Yang kalian lihat di layar apa gambarnya? Presentasi Pak. Gambarnya Cuman, Pak Yusuf. full. Gambarku ya? Presentasi. Fotonya Pak Yusuf yang ganteng. Tapi yang di sebelahnya itu ada itu Pak. Bentar, Google iya Meet, ya Pak. ini tak ganti dulu. Nah, tak pindah dulu. Kenapa ini kok nggak mau? Aku juga. Sebentar. Oh, sih kayaknya ya. Loh, kok nggak bisa? Bingung juga ini. Sebentar, selalu normal aja dulu. Oke, ya. Insya Allah ini mungkin tampil ya, Iya Pak, aman Pak. aman ya. Oke. Nah. Sudah Pak, aman. Kok aku nggak? Oh ya, oke. Nah. Oke, kita pagi ini belajar tentang manajemen periklanan. Ya, ini adalah lanjutan dari perkuliahan kita sebelumnya, yaitu teori periklanan. Apa yang membedakan teori periklanan dengan manajemen periklanan? Kemarin sudah saya tanyakan di tugas yang pertama. Ya, bedanya tentu cuma ada kata teori dan manajemen. Ya, jadi kalau dibuat sederhana di mata kuliah teori periklanan ini kita belajar tentang bagaimana membuat iklan yang baik. Ya, jadi bagaimana membuat iklan yang baik. Gampangnya, kalau misalnya dianggap
senjata gitu, kita hanya belajar bagaimana membuat senjata yang baik. Misalnya kita bikin M16 gitu ya, hanya bikin M16 yang baik kayak apa. Jadi hanya kita bikin senjatanya satu. Nah, sedangkan manajemen periklanan ini adalah lebih kompleks lagi. Jadi kalau di teori ini hanya bikin iklan, jadi gampangnya bikin satu kayak kemarin tugas UAS kalian. Jadi iklan itu bisa mungkin di media online, media offline. Media offline itu bisa media cetak, bisa media televisi, bisa media radio, ya. Nah, hanya bikin iklan. Sedangkan di manajemen periklanan ini kita belajar tentang strateginya. Artinya membuat campaign, ya, membuat campaign. Campaign itu kampanye. Jadi sebuah kesatuan tidak hanya berisi satu iklan di media massa, tetapi juga iklan-iklan yang lain. Jadi contoh misalnya tadi, ya, kalau misalnya saya analogikan secara sederhana, kalau teori kita hanya bikin senjata, kalau kita manajemen periklanan, kita merencanakan semua senjata yang kita milikin. Ya, jadi mungkin ada pesawat terbang, ada tank, mungkin ada meriam, artileri, ya, mungkin ada pesawat tempur. Nah, itu pesawat-pesawat tempur itu tadi, senjata M16 dan macam-macam, itu adalah iklan. Lah, iklan-iklan pesawat-pesawat atau senjata-senjata yang macam-macam seperti itu kita atur sedemikian rupa ketika menggempur musuh. Ini kalau analogi perang yang tadi itu bisa efektif, ya. Jadi kalau misalnya analogi kembali ke perang, kalau misalnya kita perang melawan musuh kemudian hanya dikerahkan misalnya tank saja gitu atau pesawat aja, kurang efektif, ya. Jadi contoh Amerika dulu waktu perang melawan Afghanistan atau Rusia waktu melawan Afghanistan, mereka menyerangnya hanya dengan pesawat-pesawat saja. Mujahidin atau para pejuang Afghanistan, mereka sembunyi di gunung-gunung, tenang aja, sampai kemudian pesawatnya habis, senjatanya kembali ke pangkalan, mereka keluar lagi. Maka nggak bisa hanya dengan menggunakan pesawat, ya harus dikerahkan infanteri, istilahnya pasukannya. Tapi kalau pasukan bertempur sendiri, ya mereka mungkin bisa jadi bulan-bulanan Afghanistan karena mereka sangat mengenal medannya, ya, di puncak-puncak gunung, di jurang-jurang. Sedangkan Amerika tidak mengenal di situ, atau Rusia tidak mengenal, sehingga ditembaki dari atas, ya, kalau kita lihat film. Termasuk juga waktu perang Vietnam, ya, kita melihat, ya, meskipun Amerika menggunakan macam-macam, nggak bisa selama mengerahkan semuanya. Jadi ada infanteri, ada tank, ada pesawat, ada artileri, bahkan kemudian ada kapal atau perahu di sungai. Jadi yang mengerahkan strategi semua ini namanya manajemen periklanan. Bapak Yusuf, apakah tidak cukup untuk hanya satu senjata? Cukup, cuma tidak akan efisien atau gampangannya lama, ya. Gampangnya kalau misalnya perang gitu, kita hanya mengerahkan misalnya hanya satu senjata, ya mungkin bisa menang, tapi mungkin akan prosesnya lebih lama. Tapi dengan mengerahkan dengan berbagai senjata, kemudian kita kerahkan misalnya contoh dulu pesawatnya menyerang dulu, ngebomi, kemudian kapalnya mendekat ngebomi, baru kemudian marinirnya turun, ya. Baru setelah marinir masuk, ya, ada tank tank masuk kayak gitu, ya. Sama. Jadi manajemen periklanan itu adalah kita akan mengerahkan semua iklan yang kita miliki untuk bagaimana membuat tujuan iklan tercapai. Ada yang masih ingat apa tujuan iklan? Apa sih pengertian iklan? Vigo, pengertian iklan apa Vigo? Bentar Pak, saya ingat-ingat dulu Pak. Lupa Pak. Kamu ketua kelas loh, ya, pasti duduk di depan selalu, ya. Iya Pak, dulu Pak. Sekarang nggak bisa duduk di depan ya Pak, duduk di kamar Pak. Loh, kamu kuliah di depan rumahmu kan bisa. Iya, laptopnya nanti tak bawa keluar sekalian Pak. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan iklan? Itu enggak sih Pak, apa biar orang itu bisa kenal sama produknya kita gitu. Apa itu? Pengertian iklan? Enggak, tujuannya.
Oh, tujuan. Enggak, sementara kembali dulu. Oh. Apa sih yang dimaksud dengan iklan dulu? Teori iklan. Di mata kuliah sebelumnya, teori periklan. Apa sih yang dimaksud dengan iklan? Gampang seperti itu sebelum sampai saya akan bercerita tentang tujuan iklan. Ada yang masih ingat apa itu iklan? Pesan promosi gitu nggak sih, Pak? Promosi dalam hal barang, jasa, produk jadi. Ya, detailnya bagaimana? Brand. Keempat bagian. Strategi promosi Pak, satu barang atau brand. Ayo, ada yang mungkin masih ingat apa yang dimaksud dengan iklan? Ada 4 pengertian tentang iklan. Ya. Oh, itu keluar suaranya. Sebentar. Kok bingung saya. Oke. Ada 4 pengertian, ada 4 komponen di dalam iklan. Ya mungkin kalian sudah lupa. Kan barusan kayaknya. Ya, Vigo. Iya Pak, kenapa Pak? Udah lupa pengertiannya. Iya, kalau pengertiannya sudah saya format ke otak saya sih Pak. Kalau tujuannya masih ada Pak datanya Pak di otak saya Pak. Oke, kalau tujuannya apa? Tujuannya ya biar perusahaan untung Pak. Iya, betul sekali. Sekarang pengertian iklan. Pengertiannya ya bisa menarik masyarakat untuk membeli produk atau jasa itu Pak. Ya. Product, price, promotion, and place gak Pak? Oh, itu komponen atau gampangannya struktur iklan ya. Struktur iklan di dalam dalam marketing. Nah, jadi kalau kalian lihat catatan kalian dulu waktu di mata kuliah teori periklanan, ada 4 komponen dalam pengertian iklan. Yang pertama adalah pesan, yang kedua adalah menawarkan sebuah produk atau jasa, kemudian yang ketiga adalah ditujukan kepada masyarakat luas, kemudian yang keempat adalah media massa. Maka kalau dijadikan satu, yang maksud dengan iklan adalah pesan yang menawarkan sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas lewat sebuah media massa, ya. Pesan, apa itu pesan? Apa itu pesan, teman-teman? Apa itu, teman? Pesan? Di mata kuliah sosiologi komunikasi kita belajar kemarin. Pesan? Kau sudah lupa? Nggak lupa semua. Pesan itu informasi ya teman-teman. Jadi ada sesuatu yang disampaikan ya. Jadi kalau kita berkomunikasi antara komunikator dan komunikan, ada sesuatu yang disampaikan. Yang disampaikan itu adalah pesan ya. Pesan itu adalah kayak seperti informasi ya. Terus kemudian adalah menawarkan sebuah produk dan jasa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita berkomunikasi ini atau kayak saya dengan kalian berkomunikasi ini juga adalah menyampaikan pesan. Tapi kalau pesan itu ya tidak menawarkan produk dan jasa, berarti itu bukan iklan ya.
Jadi seperti kita ini berkomunikasi, kalian berkomunikasi dengan orang tua kalian, kalian berkomunikasi dengan teman kalian, atau mungkin kalian membaca apa ya, undangan dari Pak RT, atau membaca apa namanya sebuah tulisan di media massa, di koran misalnya, atau kemudian kita membaca tulisan di WA, selama masih belum menawarkan produk, itu bukan iklan, ya. Jadi iklan itu nggak hanya sekedar pesan. Kalau pesan itu banyak sekali, ya. Seperti kita ngomong seperti ini juga, kita melakukan komunikasi, yang saya berikan ini adalah informasi, pesan. Kalian juga tadi menjawab itu juga pesan, ya. Tetapi di iklan itu harus ada menawarkan sebuah produk, ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah pesan tanpa menawarkan sebuah produk, itu bukan iklan, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, harus ditawarkan ke masyarakat luas, yang ditujukan kepada masyarakat luas. Kalau iklan itu hanya internal, ya, hanya misalnya kalian bikin iklan, terus kemudian nawarkan produk, tapi hanya diberikan kepada orang tua kalian, hanya orang tua kalian, ya, dan tidak disampaikan, tidak berniat, ya. Bahkan diberi wanti-wanti, Bu, ini jangan disampaikan kemana-mana misalnya, atau Pak, ini jangan sampaikan kemana-mana, ini hanya untuk ibu dan bapak aja. Berarti ini bukan iklan. Bapak Yusuf, ada nggak iklan yang seperti itu? Ya ada. Misalnya contoh iklan itu ditawarkan di media, di apa ya, di gampangannya di media massa, tapi yang media massa internal. Jadi contoh misalnya ada majalah internal, gampangnya misalnya sebuah perusahaan gitu ya, sebuah perusahaan terus bikin majalah, ya, gampangannya media massa, terbit tiap bulan. Majalah ini hanya diedarkan kepada para pegawai dan diwanti-wanti tidak boleh keluar, ya. Misalnya ini isinya adalah rahasia, nggak boleh dikeluarkan. Dan kalau misalnya di situ menawarkan produk di situ, itu berarti tetap bukan iklan. Nah, masyarakat ini artinya apa? Masyarakat ini adalah orang banyak, orang luas, ya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, yang tidak dibatasi dengan jumlah, tidak dibatasi dengan lokasi, tidak dibatasin gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah orang jualan, ya, jualan bakso misalnya, saya jual bakso di gampangannya di Surabaya, bahkan mungkin saya jualan di dekat Stikom misalnya, daerah Mer. Terus kemudian saya tahu ada teman saya yang tinggal dekat Stikom, Undika, ya. Kemudian saya ngirim WA, saya jual bakso ini harganya segini gitu. Terus kemudian iklan itu bisa jadi akan di-forwardkan atau di-share sama temannya itu, dan iklan itu mungkin akan sampai dibaca sampai Sabang, Merauke gitu. Ini kita nggak bisa batasin masyarakat seperti itu, ya. Jadi iklan itu ke masyarakat itu artinya ya seluas, ya. Berapa Pak Yusuf jumlahnya? Minimal 2 ke atas, ya. Namanya banyak itu kan berarti lebih daripada 2, ya. Tapi di sini sudah nggak ada batasan lagi, ya. Jadi kalau misalnya, waduh kok iklanku sampai ke sana gitu, ya sudah, karena memang kalau ditujukan ke masyarakat ya sudah. Bahkan kita senang sebagai produsen misalnya kalau iklan kita banyak dilihat orang, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, yang terakhir, iklan itu harus ada namanya media massa. Jadi kalau iklan itu tidak disampaikan dengan media massa, contoh misalnya lewat lambe aja, wah Pak Yusuf kasar, apa ya, lewat lisan aja, komunikasi apa ini, mulut aja itu, ya, mulut aja, bukan media massa. Mulut kan bukan media massa, ya, langsung seperti itu juga bukan iklan. Belum, masa Pak Yusuf, kan kadang-kadang kita lihat ada jalan-jalan di mall, ada mbak-mbak, mas-mas yang penampilannya rapi gitu, terus menawarkan produk dan jasa. Berarti itu bukan iklan, bukan, ya, karena komunikasinya ketika itu pakai mulut aja, ya. Dan kalaupun dia bagi brosur itu bukan media massa, ya. Kalau kita kemarin tarik lagi, ada lagi pengertian yang dimaksud pengertian media massa, ya. Jadi iklan itu yang dimaksud adalah 4 itu, ya, yaitu adalah pesan, menjual, terus kemudian masyarakat, dan media massa. Jadi kalau tidak ada 4 hal ini, berarti bukan iklan. Nah, sekarang apa tujuan iklan? Tujuan iklan Permisi, tadi, Pak Yusuf. ya, Mohon kenapa? maaf mengganggu. Banyak yang nggak bisa absen di dinamika, Pak. Kenapa? Di Brilian, Pak. Lah, kenapa? Kayaknya ada yang gangguan dan lain-lain, Pak.
Coba di grup WA. kamu bisa nggak, Den? Apa ada yang udah close season, Pak? Waktunya udah habis gitu. Loh, kalau close session memang waktu absennya kan jam 7.30 sampai 7.45. Jadi saya beri toleransi cuma 15 menit. Jadi Bisa kalau diperpanjang atau enggak, Pak? ya kan kemarin sudah kita ngomong absennya 7.30 sampai 7.45. Tinggal toleransinya 15 menit. Kalau yang sekarang ini kayaknya canggih ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan gampangannya kayak tugas ya. Yang saya kemarin nggak pakai Google Classroom itu ya. Itu saya set sama dari 7.30 sampai 7.45. Tapi lebih daripada itu masih bisa submit. Ya bisa submit tapi nanti ada tulisannya late karena memang itu tidak dirancang sebagai absen ya. Sehingga otomatis saya tahu ada late tapi tetap semuanya bisa setor nama sebagai apa namanya absen waktu kemarin. Yang ini kayaknya kalau sudah saya set itu, kalau sudah lebih daripada itu sudah nggak bisa submit. Kan saya belum tahu sih, belum tahu ya. Kemarin kita latihan itu memang waktunya saya tidak saya batasin kalau nggak salah. Jadi jamnya itu saya cuma harinya aja, berarti 24 jam. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 25, saya set kemarin waktu latihan itu tanggal 25 aja. Jadi sampai jam 9 malam pun masih bisa absen. Tapi kan kemarin kita sudah sepakat toleransinya 15 menit. Jadi 7.30 sampai 7.45. Nah, harus bayangan saya bisa saja mungkin itu, tapi kayaknya nggak bisa. Coba sih siapa yang belum absen, terus coba tampilkan di apa namanya Google Meet. Saya ingin tahu apa yang terjadi kalau sekarang sudah lebih dari toleransi 15 menit ya. Siapa yang Ya, belum sudah, Pak. Terus kemudian Harus. coba Banyak, dipresentasikan di Google di Google Meet ini. Saya ingin tahu keluarnya seperti apa. Harus angkat tangan lah, Pak. Enggak, langsung ya terserah siapa ngomong saya Pak gitu loh. Kok angkat tangan saya nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa bisa. Monggo Piko. Tangan saya capek mesin, Pak. Masih saya pijat sendiri nih. Ayo siapa? Saya ingin tahu jadinya kayak apa ya. Terima kasih dan kamu kayak gitu. Coba siapa yang kamu sudah presensi dan siapa yang di sini? Saya sudah, Pak. Nah, dan berarti kan nggak ada masalah ini sebenarnya. Coba siapa yang di sini, yang hadir di sini Google Meet ini, yang belum absen. Coba kalian tampilkan, presentkan my brilliantnya. Saya ingin tahu seperti apa kalau yang tadi itu kok nggak bisa absen. Keluarnya seperti apa? Errornya seperti apa? Pak Reza. Halo, Ya, halo. ini saya Pak yang belum. Ya, monggo coba keluarkan. Saya ingin tahu. Tidak bisa present sepertinya Pak. Soalnya saya ini Bukan, daring. maksudnya kamu presentkan, tampilkan di Google Meet-mu sehingga yang lain bisa melihat. Saya juga bisa melihat. Saya Soalnya juga ini saya online lewat HP Pak. Waduh. Coba yang lain, nggak apa-apa. Bisa, Coba Kak. bisa nggak? Present kok lewat HP. Hah? Bisa kan? Present kok Pak Iya. lewat Bisa. HP. Coba lewat Bisa. HP. Coba. HP ini saya ku kentang. Apa itu kentang ya? Oh, namanya istilah HP kentang. Masih HP bisa. kentang. Iya kan, Sa? Iya sih HP ne iya. Iya sih, iya sing iPhone. Apa sih HP ku? Lu HP aku iku membantu. APC. Aku iku membantu Esa ngomongin saja. Sebentar. Tak coba ya. Ngawur. Tak omongin HP-mu aja sih ya, apa sih? Wadur. Obrolan Nah, bisa kabar. gitu loh, Sa. Berhenti berbagi. Awas Eh, buka. apa itu? Berhenti berbagi. Nggak bisa Pak ya. Loh, ya apa Itu sih? saya, nggak bisa? Gak apa-apa. bisa. sudah saya coba. Briliannya. Nah, sebentar. Coba ada berapa orang yang sekarang hadir di sini di kuliah kita sekarang ini yang belum absen? Saya, Pak. Saya Ya. sudah, Pak. Tapi saya Satu. telat. Dian. Oh, tapi kamu bisa tapi telat.
Enggak masalah. Ya. Enggak bisa, tapi ada tulisan yang tanda tanya, Pak. Oh, berarti kurang absen, saya. Iya, belum. Belum submit berarti. Status tanda tanya kan? Kurang absen berarti. Belum submit berarti kamu. Antara belum submit atau telat, Pak? Telat, Pak. Telat kan langsung ditutup. Jadi tanya. Gak ada angka 12 nih. Oh gitu dah. Oke, Ada present gitu, attendance absen, Pak. itu nggak ada. Tulisan submit attendance nggak ada. Nggak ada, Pak. Kalau misalnya Nggak ada, udah telat, Pak. Kalau telat. tanya. Udah tanda tanya Pak langsung Pak. Kalau telat. Coba sekarang saya lihat siapa yang belum absen sih, ada berapa banyak orang yang belum absen. Coba saya lihat. Aduh, kok keliru apa? Keliru. Oh, sebentar. Baterai saya habis. Oke, bentar ya. Mari kita lihat bareng. Kok ya lolos. Ya. Jadi kalau tidak memiliki 4 komponen itu berarti bukan iklan. Lah, di luar itu ya masih di televisi. Jadi ada namanya teaser namanya ya. Teaser itu adalah iklan sebelum tayang ya. Sebelum itu ada ya. Contoh yang paling bagus itu yang saya tahu itu adalah iklan siapa itu? Mark Hounsworth ya. Pemerannya bintang film Aqua itu siapa namanya? Mark Hounsworth ya. Badannya kan bagus ya. Itu di iklan itu. Di iklan itu ternyata si Mark Hounsworth itu pemeran Aqua itu ternyata badan besar itu cuma tempelan ya. Di iklan itu badannya dilepasin semua, ternyata badannya jelek. Ya ini tentu permainan efek ya, permainan efek kamera, tapi contoh begitu bagus ya, mereka mikir seperti itu. Jangan coba kalian start itu ya, tugasnya apa, kalian screenshot dan macam-macam, kalian analisa bersama kelompok, tulis di Microsoft Word ya, kemudian di PDF-kan. Setelah di PDF-kan kalian submit ya. Saya nilai yang untuk yang pertama saya nilai berdasarkan apa yang ada di PDF 1. Kemudian kalian bikin PowerPoint ya, terus nanti kalian presentasikan waktu kuliah ya. Nanti saya nilai berdasarkan nilai presentasi. Nilai untuk presentasi mungkin sekitar 40% atau 30%, belum saya tentukan sih, tapi tentu lebih sedikit ya. Yang lebih banyak adalah tugas yang nanti saya lihat itu tadi ya. Jadi minggu depan kalian akan presentasikan tentang bagaimana sih strategi manajemen periklanan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut ya. Ini salah satunya kita menggunakan sebuah momen yang luar biasa, event yang luar biasa adalah Super Bowl ya, karena Super Bowl itu di Amerika sana itu penontonnya paling banyak, sehingga mereka berpikir masang di situ langsung bisa nangkap banyak. Ingat kemarin kan masyarakat ya, di iklan itu semakin banyak kita menarik perhatian masyarakat, kemungkinan produk kita semakin laku ya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini tugas? Pak, mau tanya Pak. Iya, Royan. Kalau misalkan waktu submit itu salah satu kelompok atau gimana Pak yang submit itu Pak? Saya terus terang kurang tahu bagaimana, makanya saya juga nanti kita manfaatkan aja di apa namanya di WhatsApp group ya. Nanti kalau misalnya kalian kendalanya seperti apa, karena saya juga ini baru tahu ya. Kalau dulu di semester kemarin karena di Google Classroom itu nggak bisa tugas kelompok untuk submit ya. Saya juga nggak ada tugas kelompok. Tapi ketika tadi coba kalian buka My Brilliant, itu sudah saya set ada di situ sebagai tugas kelompok ya. Cuma tadi itu namanya
sistem baru ya. Jadi saya tadi ya juga nyoba-nyoba ya apa benar kayak gini. Jadi kalau misalnya saya salah ya mungkin saya betulin ya kayak apa harusnya. Tapi yang jelas tugasnya memang sudah saya set sebagai kelompok. Nah ini ya, ini jadi student submit in groups, yes, ya defaultnya no, ya. Enable judul will be divided into group based on the default set of group or custom group. A group submission will be shared among group members and all members of the group will see its. Nah ini saya nggak tahu, maka gimana ya. Jadi kalau memang nanti ada kendala, mari kita bicarakan. Tapi terus terang saya langsung kepingin nyoba tugas grup, tugas kelompok ya. Saya kepingin mungkin kalian akan lebih banyak tugas-tugas kelompok, bahkan mungkin waktu kuliah seperti ini saya hanya memberikan pengantar, kalian kerjakan atau sekarang dikerjakan aja ya. Jadi waktu ini kita kan kuliah 2,5 jam ya, jam 9 kalian kerjakan aja, tapi mungkin nggak tahu mungkin tugas yang kelompok lain aja ya, mungkin yang lebih cepat diskusinya. Kalau sekarang mungkin kalian agak lama, nggak mungkin kalau cuma hanya ada tugas-tugas yang itu nanti mungkin artinya nanti kita akan lebih banyak karena ini tingkatannya lebih tinggi dibanding teori periklanan. Kalian lebih banyak melakukan analisa, melakukan itu ya seperti ini. Itu tentu lebih enak pakai kelompok ya, karena nanti bisa saling diskusi. Ya contoh nanti misalnya di tugas kelompok itu ada 5 orang. Coba kamu cari cari iklan online-nya seperti apa. Oh, kamu cari iklan offline tapi di televisi kayak apa? Kamu cari iklan offline-nya di media cetak seperti apa? Nanti kita diskusikan sehingga kita kira-kira kita bisa mengira-ngira strateginya mereka seperti apa. Ya, karena kita memang bukan mereka, artinya bukan pemasang iklan tadi yang mereka pasti sudah tahu strateginya. Nah, kita akan mengira-ngira, kita menganalisa, Pak mungkin seperti ini iklannya. Nah, ini mungkin ini jadi pelajaran ya. Nanti dari sini nanti kita akan diskusikan kalau misalnya snack itu mungkin strateginya seperti ini. Kalau wisata strateginya seperti ini ya. Kita akan banyak belajar mana yang nanti akan lebih efektif. Misalnya contoh snack, oh ternyata nanti lebih banyak menggunakan media ini dan mereka menggunakan iklan seperti ini ya. Tapi yang jelas memang kalau kita amatin iklan-iklannya itu bukan sekedar iklan yang biasa ya. Iklannya itu seperti kayak film. Ya, iklannya sudah seperti film, bintang-bintangnya pun juga bintang-bintang film. Ya, bagus-bagus yang jelas ya. Dan kalau bikin humor gitu, humornya lucu banget memang, luar biasa. Ya, tentu memang ada yang menurut mereka jelek ya, tapi saya tahu jelek itu bukan masalah jelek, tetapi agak nggak umum ya, sehingga kesannya jelek ya. Karena mereka nggak mau menyanyiakan biaya yang sudah dikeluarkan banyak. Terus kemudian hanya bikin iklan asal-asalan ya. Masang iklan di Super Bowl begitu mahal ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah absen semua? Coba yang siapa yang nggak bisa absen, coba saya ingin tahu kalian tampilkan di Google Meet ini. Kalau yang belum absen ini sudah saya masih ada waktu 10 menit. Saya set lagi, saya undur toleransi sampai jam 9. Saya ingin tahu kalau misalnya memang ada kendala, mungkin ada settingan apa, terus terang bagi saya, kalau pencet itu seperti apa, Aulia? Keliru absen paling duduk present. Seperti apa? Salah pencet absen menjadi present menjadi absen gitu ya. Siapa? Aulia. Udah absen semua ini rata-rata. Ada yang merah ini apa merah ini? Aulia ini. Oh, kamu absen tapi pakai A. Tadi kamu presensi pakai A, pakai absen ya. Maksudnya harusnya kamu milih present tapi kamu milih absen. Iya, gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa.
Ini yang jelas pokoknya nggak tanda tanya berarti absen, gampang-gampang seperti itu. Ya sorry, present, hadir ya. Berarti kalau nggak tanya ini berarti dia tidak submit ya. Berarti kalau tidak submit ya berarti dia tidak absen ya. Tapi kalau merah ini mungkin nggak sengaja, bukan nggak sengaja, nggak tahu mungkin ya, kayak latihan kemarin kita lihat yang dimaksud absen itu dipikir yang itu, karena kalau dalam bahasa Inggris present itu hadir, kalau absen itu berarti tidak hadir ya. Jadi saya juga mungkin saya hapus saja nanti ya, pilihan jawabannya itu nanti saya hapus saja karena itu ada set-setannya kalau nggak salah. Nah ini mungkin absennya saya hapus saja ya. Tapi nggak bisa dihapus ya, nggak bisa dihapus. Ini yang bisa dihapus yang accused sama lead ini. Ini present sama absent nggak bisa dihapus, nggak ada tanda ininya, nggak ada ininya. Ya, berarti kalian harus, ya gak apa-apa lah. Sementara ini saya akan masih maafkan ya. Gak apa-apa, yang penting kalian sudah submit ya. Berarti siapa yang belum submit? Ini sudah saya mundurkan waktunya. Cisindo, Dinda, Angger, Septiawan, Aditya, Ferry, Boni, Akram, Hafid ya, kerja ya. Tapi sedikit sebenarnya, sudah sedikit yang nggak absen. Ya. Oke, masalah tugas sudah jelas. Arfian sudah jelas. Waktu pengumpulannya, Pak, maksimal kapan itu? Pengumpulannya ada di setting kalau nggak salah hari Kamis ya, maksimal hari Rebu malam jam 12 atau Kamis jam 1. Maksud saya beri waktu 1 hari untuk ngoreksi sih. Saya selalu begitu, kayak tugas yang kemarin sebenarnya saya set juga begitu. Kalau nggak salah tugasnya itu saya set itu mana ini? Mana ini? Oke, ini sih. Di bawah Pak. Rabu jam. Oh iya, Rabu jam 12 malam. Berarti saya punya waktu Kamis penuh, ya, Kamis penuh. Ya, waktu kalian 4 hari 15 jam. Untuk pengumpulannya jadinya belum pasti ya Pak ya? Ngumpulkan di sini, ya. Maksud saya gini lah. Mungkin salah satu orang, anggap saja kalian tentukan siapa ketua kelompoknya yang akan mengumpulkan. Ya, kalau memang kendala, saya ingin tahu juga kendalanya seperti apa. Karena sudah saya set secara grup dan tadi saya baca keterangannya itu sebenarnya sudah benar. Jadi kalau tadi sudah saya beritahu ya, itu kayaknya sudah benar sih, sudah benar. Artinya memang itu nanti salah satu anggota grup, mana tadi? Salah satu anggota grup bisa submit. Grup yang dimaksud itu yang di partisipan itu kan Pak? Iya betul ya, yang kemarin kalian memberikan kepada ketua kelas dan saya submit per email. Nah ini, student submit in groups. Nah ini kalau saya beri keterangan ini, if enable, defaultnya no ya, student will be divided into group based on the default set of group. Artinya mahasiswa itu dibagi di grup-grup berdasarkan default set of group yang sudah diatur, default yang kemarin ya, atau grup yang diatur, tapi ini saya tidak ngatur lagi, saya berdasarkan yang kemarin. A group submission will be share among group member. Jadi ada salah satu orang itu kalau mensubmit ya itu akan bisa dilihat oleh anggota grup yang lain, dan anggota lain dari grup yang lain juga bisa melihat perubahan yang dilakukan. Oh ini all members of the group, dan anggota di dalam grup ini juga bisa melihat perubahan yang dilakukan saat penyerahan ya, saat submission. Jadi yang grup anggota lain tidak tahu, tapi yang di dalam yang satu grup itu masih bisa melakukan perubahan, mungkin saling melakukan perubahan. Misalnya kalau salah yang dilakukan oleh ketua kelompok mungkin diperbaiki sama sekretaris kelompok, itu masih bisa, karena perubahan-perubahan itu bisa dilihat sama anggota kelompok yang lain gitu. Nah ini juga sudah saya setin semua ini ya, cuma nanti kalau misalnya mungkin harusnya ini mungkin yes atau apa ya, saya sudah baca sih. Pak, ini mau tanya. ya,
Kenapa? Kalian yang dikumpulin dua itu ya, Pak? PDF sama PPT? Bukan, PowerPoint-nya nggak usah. Oh. PowerPoint-nya itu nanti cuma kalian gunakan waktu kalian presentasi aja. Silakan pilih salah satu siapa yang nanti mau presentasi. Ya, tapi nanti saya nilai dua-duanya. Nilai yang paling banyak 70% adalah tugas kalian, sedang 30% adalah nilai saat presentasi. Ya, silakan. Presentasi itu gunanya untuk bagaimana menjelaskan hasil kerja kalian kepada teman-teman yang lain, ya. Tentu nanti singkat aja ya, karena mungkin kelompoknya banyak, terus waktunya juga terbatas ya. Yang penting intinya di mana, ya. Intinya, karena apa? Secara keseluruhan detailnya yang saya baca, saya yang baca. Yang lainnya teman mungkin nggak baca kecuali anggota kelompok. Tapi kelompok yang lain kalau bisa dapat pelajaran, ingat kita tujuannya adalah saling belajar. Sehingga kalian gak usah dibaca PowerPoint-nya, tetapi inti-intinya aja. Ya, karena waktunya terbatas. Apa ya? Seperti waktu dulu saya mengajarkan kalian di public speaking ya, mungkin pernah ikut yang mata kuliah public speaking. Jadi kita nggak perlu kalau membuat PowerPoint itu nggak perlu dijelaskan sesuai apa yang ada di PowerPoint. Inti-intinya aja. Ya, bahkan kalau bikin PowerPoint tidak perlu teks secara lengkap, hanya poin-poinnya aja. Ya. Sehingga teman-teman yang lain paham dengan apa yang kalian sampaikan, tetapi detailnya itu ada di dalam dokumen, itu ya biar aja saya baca. Ya. Kalau kalian cuma memindahkan dari dokumen ke PowerPoint, nanti terlalu panjang dan nanti kesannya membaca dan waktunya nanti akan banyak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau Devian? tanya, Pak. Ya. Nabila, Kan, kenapa? ini kan batas waktunya kan hari Kamis. Kelompokmu, kamu sudah punya kelompok kan? Sudah. Yang Kamis jam 12 malam. Itu 12 malam itu berarti Kamis jam 12. jam 00.00 itu kan, Pak? Soalnya AM. Iya, betul. Berarti sama Iya, juga betul. Selasa malam gitu ya, Pak, terakhir? Ya, betul sekali. Kok enggak? Rebu malam? Rabu malam. Soalnya dia AM, Pak. Kalau AM kan 00. Harusnya gimana? 24 PM. Gak ada, ini soalnya waktunya waktu barat ini. Nah ini, waktu 00 ini ya. Saya set 30 September, 30 itu hari Rabu jam 00.00. Kalau yang apa ini? Gimana? Atau kalau yang Rabu malam bukannya 24.00 ya, Pak? Atau kalau kayaknya ya ini aja mungkin 23 59 gitu aja ya. Oh, Kayak iya. gitu ya. Iya. Jadi jam hari terakhir itu hari Rabu ya. Maksud saya maksudnya itu ya jam itu 00 itu gimana? Ya kalau nggak jelas ya gini ya. Oh iya, Pak. Ada pertanyaan lain? Udah, Pak, nggak ada. Makasih ya, Pak. Kalau nggak salah saya kemarin saya lihat ada yang belum punya kelompok, ya sudah. Nanti yang nggak punya kelompok coba siapa yang ngomong ke saya? Karena ada beberapa orang yang WA saya nggak punya kelompok, saya ngomong saya susah kalau gitu. Mending waktu kelas saya sampaikan di sini. Nanti mungkin ada anggota yang belum penuh 4 atau berapa, mungkin bisa itu. Atau yang justru nggak punya kelompok, ngumpul jadi satu, jadi kelompok sendiri. Ya. Oke. Ada Cuman pertanyaan satu orang aja, Pak, yang gitu ya, Dan ya? kelompok, Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Saya udah bilang ke masnya supaya nyari kelompok nih, mau di siapa nanti saya bilang ke Pak Yusuf. Iya. Ini di sini yang belum punya kelompok 2 ini. Ferdian sama Zahira. Ya, biar aja nih jadi mungkin jadi satu kelompok aja 2 orang ini. Iya, kenapa suaranya putus-putus, Satria? Dia ikut sama kelompoknya Maulana Aroyan. Iya, Pak. Gini, Pak. Apa ya? Ferdian itu kan tanya saya, Pak. Terus sama saya ya saya bolehkan. Cuma waktu itu saya bilang juga ke Ferdian. Biar Ferdian sendiri yang follow up ke Pak Yusuf. Nah, Ferdiannya itu udah bilang ke Pak Yusuf apa belum, Pak? Nggak tahu, saya seharusnya bilang jangan ke saya, bilangnya ke ketua kelas, karena saya inginnya dapat matengan dari ketua kelas yang sudah bikin rapi seperti itu, sehingga saya tinggal input dari bahan materinya ketua kelas, karena saya nggak punya datanya ya, biar nanti sampaikan ketua kelas. Soalnya apa?
anaknya tuh tak WA dari beberapa hari yang lalu tuh delete tok Pak, nggak dijawab biasa ya Pak. Yang saya bilang itu saya bilang itu tadi. Ya, ya sudah, kalau memang seperti itu berarti kan nggak ada kemauan keras ya. Pokoknya sampaikan aja ke ketua kelas, yaitu makanya gunanya ketua kelas itu mengatur itu, saya tinggal input aja ya dari apa yang diberikan oleh ketua kelas yang kayak kemarin di game di ke grup itu. Ya jangan ke saya malah nggak punya catatan, nanti kalau saya input kan nanti malah takutnya lebih daripada 5 atau apa, jadi saya kadang input. Soalnya problemnya nanti kalau misalnya 5, saya kok ini sudah 5 gitu. Nah, saya akan bingung lagi, nanti saya buang waktu lagi. Biarkan nanti didiskusikan aja di grup kayak apa, itu catatannya ketua kelas pasti ada ya. Nanti ketahuan loh ini sudah 5 gitu, punya Royan ini sudah 5. Kalau Pak Yusuf ngomong nggak boleh lebih daripada 5 gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan kuliahnya, kalau nggak ada tugas. Kalau nggak ada pertanyaan lagi tentang tugas, kita lanjutkan tentang manajemen periklanan. Kenapa tadi itu saya takutnya internetnya tiba-tiba apa namanya tiba-tiba bermasalah, makanya sudah tugasnya aja saya berikan dulu. Oke, kembali lagi ke iklan ya. Jadi iklan itu ada 4 komponen di dalam pengertiannya. Kok teori periklanan? Salah. Nah, ini ada 4 ya. Ya, ini adalah pesan, menjual. Nah, pertama adalah pesan, kemudian yang kedua menjual, kemudian yang ketiga adalah masyarakat luas, dan yang terakhir adalah media massa. Ya. Tujuan periklan adalah meningkatkan penjualan, terakhirnya adalah profit. Oke. Kita lihat di dalam kali ini adalah pengertian manajemen periklanan, kemudian organisasi dan tugas. Tugas tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, pengertian manajemen periklanan adalah meliputi suatu sistem yang terdiri dari berbagai organisasi atau lembaga yang saling berinteraksi dan menjalankan peranan yang saling berbeda dalam proses periklanan. Jadi kalau lihat di sini namanya manajemen itu berarti kita mempelajari sebuah sistem yang keseluruhan secara besar, yang di dalam sistem itu ada berbagai unit-unit yang lain. Jadi kalau kemarin kita belajar di sosiologi komunikasi, ada struktur, dan struktur di dalamnya itu ada struktur-struktur kecil, fungsi-fungsi yang kecil lagi di dalamnya. Ya sama, jadi di dalam manajemen periklanan, ketika kita belajar periklanan itu sebenarnya di dalamnya itu ada struktur-struktur yang lain. Ya, artinya ada lembaga-lembaga lain yang kita membutuhkan mereka membutuhkan kita, mereka bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Namun ya, inti dari periklanan itu adalah pengiklan. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok inti dari manajemen periklanan itu di pengiklan? Apa itu pengiklan sih? Devian? Halo, Devian, dengar suara saya? Iya, Pak. Apa itu pengiklan? Orang yang ingin memasarkan produknya. Iya, betul ya. Jadi pengiklan itu adalah perusahaan yang ingin beriklan, gampangnya seperti itu. Nah, sekarang dari sistem tadi, ya di sistem itu banyak sistem-sistem yang lain, nanti akan belajar lebih lanjut. Itu intinya ada di pengiklan. Kenapa kok intinya di pengiklan? Yang penting kok di pengiklan. Kenapa? Siapa ini? Rizky? Aku belum pernah dengar suaranya Rizky. Ya Pak.
Kenapa, Pak? Kenapa kok inti manajemen periklanan itu di pengiklan? Karena suatu perusahaan itu butuh strategi untuk mengiklankan produknya. Kurang tepat ya. Coba yang lain mungkin siapa ya? Elisa, mungkin kenapa kok inti atau yang penting dari sistem manajemen periklanan itu kok pada pengiklan, bukan yang lain tuh. Misalnya bukan kok biro iklan atau bukan pemerintah. Nanti kita lihat ya siapa aja yang terlibat itu. Kenapa? Elisa? Pengaturan manajemen dari pengiklannya itu sendiri. Oh gitu. Salah? Coba mungkin Cynthia. Cynthia? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa kok pengiklan menjadi inti dari sistem manajemen periklanan? Karena jasa maupun produk itu perlu diiklankan, Pak. Biar orang masyarakat tahu gitu loh, Pak. Oke. Masuk kurang tepat. Iya. Coba saya tanya sama Vigo. Vigo, mobil, yang penting di mobil itu apa, Vigo? Iya, Pak. Di mobil itu yang penting apa? Di mobil. Yang penting benar, astagfirullah. Astagfirullah. Maaf, Pak. Bagus anak muda. Yang penting itu ininya, Pak. Apa namanya? Supirnya, Pak. Gak ada sopir gak jalan ya? Ya, nggak ada supir nggak jalan, Pak. Oke. Selain itu, Kenyamanan, Pak. Oke, kenyamanan. Yang penting di mobil itu yang penting apa? Di mobil Bannya, itu. Pak, bannya. Mesinnya, Pak. Apalagi? Mesin. Anizar. Ya, Nizar ini pinter ini, Kak. Tahu komentar, habis sekali komentar bener jawabannya. Bautnya, Pak. Baut. Makan, Pak. Iya, betul Nisa. Aku sih jawab deh, Zan. Oh, Nisa tadi juga jawab mesin ya. Cuma yang paling keras tadi yang saya dengar dari Nisa. Oke. Yang benar mobil itu, yang penting itu mesin ya. Kalau tidak ada mesin nggak bisa bergerak ya. Jadi semuanya pun ada, tapi kalau nggak ada mesin nggak bisa jalan. Maka mesin ini penggeraknya, energinya ya. Dan inti dari mesin itu apa sebenarnya? Sumber dari energi dari mesin itu apa? Bensinnya, Pak. Nah, betul. Bahan bakar. Jadi bahan bakar. Jadi anggap saja mobil itu sistem ya. Di situ ada baut, ada ban, ada macam-macam. Tapi penggeraknya adalah yang penting mesin. Dan sumber energi dari mesin itu adalah BBM. Sama. Manajemen periklanan itu banyak. Itu sumbernya, energinya adalah dari pengiklan. Kenapa pengiklan? Karena pengiklan itu yang memiliki duit, ya. Tanpa duit semuanya nggak bisa jalan. Biro iklan, media massa nggak bisa jalan. Jadi kenapa pengiklan penting? Karena pengiklan itu yang memiliki duit. Dengan duit itu semua sistem itu bisa berjalan, ya. Nah, jadi pengiklan itu adalah produsen ya yang memasang iklan. Apa fungsinya pengiklan itu adalah melakukan seluruh pengarahan manajerial dan dukungan anggaran untuk mengembangkan program periklanan atau lembaga yang bersangkutan. Jadi tugasnya pengiklan ini adalah melakukan pengarahan ya, pengarahan manajerial dan dukungan biaya. Bentuknya apa? Bisa individu, kayak sekarang ini di Surabaya ada mau pemilihan wali kota, ada dua calon ya. Siapa aja Aroyan calonnya? Pak, saya nggak tahu ya, Pak, nggak ngikuti ya, Pak. Ya apa wali kotamu, Kak Roy loh. Saya nggak ngikuti, Pak. Siapa? Aroyan. Oh, Saya tahu yang di Surabaya Surabaya kok Arfian Sidoarjo. Iya, Pak. Tapi Sidoarjo juga akan ada pilkada bareng toh, bareng harus Surabaya. Ada. Siapa aja calonnya pilkada Sidoarjo, Arfian?
Izin Pak, izin Mas. Yang saya tahu sih anaknya apa Gus Ali itu Pak nyalonin Pak. Iya. Terus Ya, satunya, satunya itu Pak Bambang siapa gitu, singkatannya BHS gitu sama. Oh gitu. Yang lainnya kurang tahu. Iya. Aku kayaknya masih ada Mayem kali Sidoarjo. Kalau Surabaya kemarin kan sudah penarikan nomor urut kalau nggak salah ya. Nomor 1 siapa? Urutan nomor 1 pasangan siapa? Apa Sar? Eri Cahyadi sama Armuji Pak. Oke, wah ngikutin aja, memang dari politikus ya. Terus kemudian yang nomor urut 2. Kamu nggak mau nyalon, Tazar? Lu mesti tutup kok, tenang aja, nantilah tahun 2045 lah Nizar tiling-tiling teman-teman. Ini ada rekamannya. Nanti kalau tahun 2045 kita lihat apakah Nizar mencalonkan sebagai calon wali kota. Buyar Surabaya. Lu ya Allah remeh no. Ngawur Pak Yusuf aja Pak nyalonin Pak. Lu 2045 itu gak cocok Vigo. Ya sing muda-muda ya kalian ini. Cuman 2045 berapa? 25 Pak Presiden aja Pak. Nizar kameranya gak on kenapa? Belum mandi ya? Jika mana mandi itu Pak. Di dapur Pak, mau makan Pak, masih ambil nasi. Loh ya apa payah kuliah? Alasan. Lu nasi Pak. Alasan Niza baru bangun tidur. Mau makan Pak. Aduh, ya. Proses. Jadi individu ya kayak caleg gitu, kayak calon wali kota, calon wakot ya, nah, seperti itu. Kemudian swasta, kalau swasta ini jelas ya perusahaan-perusahaan. Bisa saja pengiklan itu dari pemerintah, contoh misalnya Kementerian Kesehatan masang iklan tentang perlunya jaga jarak dan macam-macam ya, atau kepolisian saya lihat itu masang iklan billboard ya. Jadi bisa pemerintah atau bisa lembaga. Bapak Yusuf, apa bedanya pemerintah dengan lembaga? Karena lembaga ini sebenarnya adalah sebuah organisasi yang biasanya gampangannya bukan berafiliasi pada pemerintah, tapi juga tidak mencari keuntungan. Jadi bisa negeri, bisa swasta. Ya, contoh misalnya PMI itu juga lembaga. Ya, WWF itu juga lembaga. Amil Zakat Nurul Hayat Al Falah itu lembaga. Ya, gitu. Jadi untuk membedakan dengan lain, jadi ada individu, swasta, pemerintah, lembaga. Fokus manajemen periklanan adalah melakukan pada analisa, perencanaan, pengendalian, dan aktivitas pengambilan keputusan. Nah ini ya, ini nanti coba jadikan landasan kalian waktu nanti kalian menganalisa iklan-iklan di Super Bowl. Ya, jadi manajemen periklanan, jadi apa yang direncanakan mereka, terus aktivitasnya apa sebenarnya di periklanan mereka. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada lembaga lagi, yaitu namanya Biro Iklan. Biro iklan ini adalah orang yang atau lembaga atau sesuatu yang membantu pengiklan dalam menganalisa peluang, mengembangkan kreasi, mendesain iklan, dan melakukan pembelian media. Ya, jadi biro iklan ini tujuannya adalah membantu pengiklan membuat iklan, gampangannya seperti itu. Ya. Ada yang mau ngomong tak? Kok tadi ada suara mic nyala? Nisa ngomong apa? Mau tanya Enggak, apa? Pak, lupa aku matikan. Walah, tak pikir mau tanya. Soalnya aku nggak lihat Google Meet, aku lihat di PowerPoint, jadi nggak tahu. Oke, berikutnya, gampangannya adalah pengiklan itu yang punya duit, punya keinginan untuk masang iklan, yang buat iklan. Terus kemudian biro iklan adalah orang atau lembaga atau organisasi atau sesuatu yang membantu pengiklan membuat iklan. Berikutnya ada lagi yaitu media. Ya, kalau kita lihat iklan tadi itu ada salah satu komponen adalah harus dimasukkan di media massa. Jadi kalau tidak dimasukkan di media massa berarti bukan iklan. Ya seperti misalnya kalian di pinggir di pinggir jalan kalian lihat ada seorang yang mungkin pakai baju seperti kayak baju pembalap gitu ya, bagi-bagi brosur, ternyata brosurnya itu adalah jualan sepeda motor misalnya. Nah, kertas itu apakah media massa?
Coba mungkin kalian ingat-ingat dulu apa sih yang dimaksud dengan pengertian media massa. Kita kembali flashback ke mata kuliah sosiologi komunikasi, kalau nggak salah saya ajarkan ya media massa. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan media massa? Di teori periklanan juga saya pernah ajarkan, tapi mata pelajaran yang paling baru kemarin ya di sosiologi komunikasi kita belajar tentang media massa. Ada yang masih ingat? Siapa? Informasi yang dapat diakses segala kalangan. Itu sih Pak yang saya ingat. Ya, tapi kurang lengkap ya. Ada yang mungkin mau melengkapi punyanya Arfian? Alat komunikasi yang bisa diterima oleh masyarakat ini. Apa sih sebenarnya komponen dari media massa? Jadi kalau saya tadi jelaskan ada 4 komponen dalam iklan. Di dalam media massa ini juga ada komponennya. Apa aja? Ada 4 kalau nggak salah. Ada yang masih ingat? Jadi kalau tidak memiliki 4 ini ya berarti bukan media massa. Ya, ya gampangnya kalau tadi itu kalau iklan tadi hanya memenuhi 3 kurang 1 itu tetap bukan iklan. Ya. Tapi kalau ini memenuhi berarti iklan. Sama juga media massa kalau memenuhi komponen 4 ini berarti juga adalah media massa. Yang pertama harus ada lembaga, ya, lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab media massa itu. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian melihat ada brosur ya di pinggir jalan ada orang bagi-bagi brosur, kalian lihat brosur itu, kalian bolak-balik, ada nggak di situ siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau nggak ada, berarti jelas bukan media massa. Ya, tapi kalau misalnya kalian beli koran, di halaman berapa itu ada kayak kotak kecil, kalau lihat di situ ada tulisannya penanggung jawab, pemimpin redaksi, alamat perusahaan, redaksinya, reporternya, iklan dan macam-macam. Ya, di televisi pun kalau kalian melihat ketika sebuah tayangan selesai, ya di belakang sendiri ada kredit title yang menjelaskan siapa produsernya, siapa sutradaranya, siapa kameramennya, sampai seperti itu. Itu adalah siapa yang bertanggung jawab. Kenapa kok perlu? Karena bagaimanapun juga pesan yang disampaikan ini bisa saja itu mungkin niatnya nggak bagus, sehingga perlu siapa yang bertanggung jawab. Jadi contoh misalnya ada tulisan yang nggak bagus gitu, ya kita bisa menuntut, kenapa kok tulisanmu seperti ini, harus mempertanggungjawabnya. Kamu menulis seperti ini, harusnya kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tulisanmu ini harusnya benar, kamu background apa, landasanmu apa, argumentasimu apa. Ya gampangnya ketika nanti kalian yang ngerjakan skripsi, ketika kalian nulis seperti ini, nanti kan ditanyakan, kenapa landasanmu seperti apa. Kalau kamu bilang, saya menulis ini karena ini berdasarkan ucapan atau berdasarkan penelitian dari Pak ini. Pak ini sudah gampangnya sudah diuji. Kenyataannya sudah diterbitkan. Ya, saya hanya mengutip aja. Jadi ketanyakan aja ke dia. Nah, itu kayak gitu mungkin kuat ya. Kemudian berikutnya di media massa itu sambil ingat-ingat pelajaran yang dulu ya. Dari pertama harus ada yang bertanggung jawab. Kemudian kedua ditujukan kepada banyak orang ya. Minimal berapa banyak orang? 2. Jadi kalau hanya sedikit orang atau cuma 1-2 ya, misalnya contoh Arfian ngirim surat ke Nisa misalnya ya, itu bukan media massa, itu mungkin surat cintanya Arfian. Ya, atau siapa, Devian ngirim surat cinta ke siapa? Royan Pak. Waduh, sama Royan. Mbak. Kalau itu dikirim hanya 1 orang 2 orang, itu bukan media massa. Kalau banyak orang dan itu anonim, artinya tanpa dibatasin, di-share sebanyak-banyaknya. Ini loh ada surat dari Devian. Oh ya, dibaca nggak masalah. Si Devian nggak takut, nggak cemberut, nggak apa, itu berarti media massa. Tapi kalau Devian langsung tahu suratnya untuk siapa, untuk Nisa gitu, dibaca banyak orang, nah ini berarti bukan media massa. Kemudian yang ketiga, ya media massa ini harus terbit teratur, ya bukan istilah Jawanya rok asem atau kalau bahasa Indonesianya angkat-angkat tai ayam, tergantung redaksinya, tergantung pemimpin bukan, ya. Jadi kalau dia mengatakan saya cuma mampunya sebulan sekali, tapi rutin sebulan sekali, yaitu bukan
bulan ini karena ada pandemi cuma sebulan sekali. Nanti kalau sudah enggak jadi 3 kali, enggak bisa. Ya tetap kalau dikatakan misalnya koran harian, ya harian terus setiap hari. Meskipun misalnya ini harian sore Pak Yusuf, terbitnya sore, ya nggak apa-apa, tapi sore terus ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya media massa yang keempat tadi itu selain apa tadi sudah lembaga, ada yang bertanggung jawab, terus kemudian untuk banyak orang. Terus kemudian juga apa namanya setelah organisasi yang bertanggung jawab, terus kemudian ke banyak orang, terus kemudian berikutnya adalah yang komponen yang keempat dari media massa itu selain tadi itu frekuensi ya rutin ya, yang keempat ini adalah tanpa batasan ya, artinya tadi itu kepada banyak orang tapi tanpa batasan, artinya bukan dibatasin. Jadi misalnya contoh saya punya TV kabel misalnya ya, terus kemudian ada orang berlangganan, enggak saya nggak boleh, kamu nggak boleh berlangganan, ini hanya untuk ini ya. Ini meskipun saya bilang ini TV kabel saya untuk anak-anak kecil, terus kemudian saya tanya, kamu punya anak kecil nggak punya, lu nggak boleh enggak ya, kalau dia meskipun nggak punya anak kecil langganan ya nggak masalah, kita oke aja gitu loh. Itu yang namanya media massa, jadi nggak ada batasan, jadi bisa seluas-luasnya ya itu. Ya, jadi yang namanya media massa seperti itu, punya ciri-cirinya berarti harus seperti itu. Jadi kalau ada orang bagi brosur, masa karena terbitnya tidak teratur. Hari ini mungkin nggak memenuhi syarat itu semua ya. Nah, media massa ini yang menyediakan ruang dan waktu. Karena apa? Media massa yang mereka terbitkan ini dibaca oleh atau dikonsumsi oleh orang lain. Dan ketika ada orang masang iklan di situ, berarti iklannya itu dibaca juga atau dimanfaatkan, dikonsumsi oleh orang lain. Lah, yang disediakan tergantung bentuknya. Kalau koran, yang disediakan ruang, ya, tempat ya, dari bisa besar, bisa kecil. Sedangkan radio, televisi itu adalah waktu 30 detik, 60 detik, 1-2 menit ya kayak gitu. Billboard itu atau iklan-iklan di apa? Di mobil ya. Itu adalah ruang. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya, strukturnya ya, kita sudah belajar kemarin di sosiologi, strukturnya manajemen periklan seperti ini. Ada pengendali, ada pengiklan, ada pemberi jasa. Jadi pengiklan itu yang tadi itu yang butuh iklan, butuh orang yang bikin iklan. Terus kemudian ada yang pengendali. Pengendali itu yang mengendalikan, artinya diatur ya, meskipun mungkin secara langsung dan tidak langsung, dan kemudian pemberi jasa. Oke, kita lihat dulu pengiklan. Pengiklan ini dipengaruhi oleh pasar, dan pengiklan ini dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Contoh misalnya ya, ketika melihat bahwa pasarnya sangat tinggi, pengiklan itu mungkin akan beriklan. Ya, contoh misalnya sekarang mungkin agak turun ya. Waktu yang lalu lagi orang butuh banyak apa namanya masker ya. Perusahaan pembuat masker mungkin akan beriklan ya, karena ini pasarnya banyak. Tapi yang membuat masker ini juga mungkin banyak sehingga dia harus beriklan ya. Kemudian juga akan melihat perilaku konsumen ya. Kalau misalnya saya adalah produsen konveksi membuat pakaian ya. Terus kemudian saya lihat perilaku konsumen sekarang berubah. Orang-orang mengurangi untuk belanja beli baju dan macam-macam. Tapi mungkin akan beli masker gitu. Jadi ini pengiklan nanti akan melihat ya. Betul nggak ini? Siapa namanya Nizar? Nah, ini Nizar yang jualan baju ini. Bagaimana kondisi di PGS Nizar? Nah, nanti Nizar ini. Ngelak ya? Ngelak sego. Gak usah di kamar mandi. Oh, Nizar. Nizar kan orang tuanya. Nizar kan jualan baju. Ini kan pasti ada perubahan-perubahan ya. Nah, oke. Terus kemudian ada pengendali. Pengendali itu misalnya pemerintah ya. Pemerintah bikin aturan. Misalnya nggak boleh jual ini, ya nggak bisa jual kayak gini gitu. Kemudian pemerintah membebaskan pajak ini, mungkin kita tertarik beli gitu. Kemudian pengendali lain adalah pesaing ya. Ketika ada pesaing lain beriklan jor-joran, ya kita ya harus ikut. Kalau enggak produk kita akan dikalahkan sama pesaing. Contoh misalnya dulu ya, sekarang saya lihat juga sudah nggak terlalu ya. Dulu ketika mie sedap itu
launching oleh Wings, ya. Wings itu produsen deterjen. Ternyata banyak orang yang senang dengan produknya dari mie sedap itu, sehingga pemain lama, pemain yang sudah bercokol di situ, yaitu Indofood yang termasuk Indomie dan macam-macam, mereka kemudian bikin iklan lagi. Kalau dia diem aja, habislah produknya, karena kemudian si mie sedap Wings ini gegap gempita iklannya. Kalau Indofood ini diem aja, ya kalah. Makanya Indofood bikin iklan lagi yang bisa membendung serangan dari pesaing, ya. Terus kemudian ada pemberi jasa, ya. Pemberi jasa itu ada biro iklan, ya, ada media, ya, biro iklan yang membantu pengiklan untuk biro iklan. Terus kemudian media yang menyediakan ruang dan waktu. Kemudian ada yang lain, misalnya konsultan manajemen, konsultan marketing, ya, konsultan marketing, misalnya contoh kayak Marples itu, ya, itu yang akan memberikan nasihat kepada pengiklan. Kamu nggak usah jualan ini, kamu nggak laku jualan ini, kamu jualan seperti ini loh. Atau kamu sekarang cara jualannya jangan begini deh, nggak laku gitu. Contoh apa yang kalian amatin? Ada perubahan nggak? Bagaimana perusahaan-perusahaan melakukan perubahan penjualan di era sekarang? Ini mungkin bisa didiskusikan. Ada yang mau? Ada, Pak. Apa, Aroyan? Iklannya sekarang semuanya pakai masker, Pak. Iklannya jadi kayak apa, kampanye di rumah saja, Pak, rata-rata. Iya, banyak yang iklannya menggambarkan suasana kayak WFH, ya. Kayak iklan siapa itu? Wilu, Terus banyaknya iklan sekarang itu ada alurnya gitu loh, Pak. Kayak cerita. Iya, gimana ya jelasinnya? Ya, model-model cerita gitu, kayak short kind of story, things like that. Ya, berarti menggunakan teknik apa dulu waktu kita belajar di teori periklanan? Oke, selain iklan, ada nggak perubahan bentuk strategi di dalam bisnis? Ya, bukan hanya terkait iklan aja, ya, agak lebih luas lagi, strategi marketing gitu. Mungkin yang berbeda di situasi pandemi. Kalian amatin apa? Yang delivery itu, Pak. Delivery kenapa, Arfian? Lebih data protokol, jadi nggak langsung bersentuhan sama konsumennya. Bukankah dulu juga sudah ada yang delivery seperti itu? Bukan, Pak, maksudnya saat jasanya itu kayak Gojek gitu loh, Pak. Jadi interaksi ke konsumennya itu nggak langsung bersentuhan misalnya. Jadi untuk pesanannya ditaruh dulu, terus kita gitu. Untuk pembayaran juga lebih ke e-money. Ya, udah, betul ya. Itu salah satu yang sudah benar diamati oleh Arfian. Memang ada salah satu sekarang orang lebih banyak melakukan pembelian lewat tidak langsung, ya. Contoh kemarin saya memperbaiki komputer, biasanya di situ banyak sekali orang. Kemarin sepi, saya nggak tahu apakah orang lari-lari hanya melayani atau kemudian orang beli lewat. Yang maksudnya tidak langsung, ya, bisa model kayak Gojek, Gosen kayak gitu, atau mungkin lewat pakai aplikasi seperti marketplace. Ada lagi yang lain mungkin mengamatin ada perbedaan atau sesuatu yang iklan banyak yang pakai animasi, ya bisa jadi, ya, kayak gitu. Nggak secara besar, tidak hanya terkait iklan. Ada nggak yang menurut kalian sesuatu yang unik, sesuatu yang beda? Dulu nggak ada, dan nggak mungkin ada kalau tidak di zaman pandemi. Mungkin orang nggak mikir, ini kalau zaman pandemi nggak akan ada kayak gini. Ternyata sekarang ada. Ada sesuatu yang mungkin bisa kalian amatin? Ada yang tahu? Kalau saya ngamatin itu kayak restoran-restoran besar, ya. Jadi contoh, kalau zaman dulu restoran keren itu ya kayak misalnya Pizza Hut gitu. Kalau saya datang ke Pizza Hut, ya Allah gitu. Bapak tunggu sebentar ya Pak ya, ini sudah penuh. Bapak silakan duduk di sini gitu. Saya nunggu dengan sabar di duduk. Anak-anak kadang-kadang ya sambil nunggu sambil main-main kayak gitu ya. Saking penuhnya. Tapi sekarang coba kalian lihatin. Ada sesuatu yang unik ya. Sampai istilahnya mungkin nggak tahu di tempat kalian, tapi di tempat saya banyak sekali itu orang jualan. Pizza Hut itu nyuruh pegawainya dengan seragamnya yang sama waktu melayani di restoran itu, bawa sepeda motor, di bawah
di belakang sepeda motor itu kayak ada tempat ngirim barang itu, terus dia bawa kayak expander gitu, isinya Pizza Hut murah, gampangnya seperti itu ya, 100.000 dapat 4 gitu. Ini kalau nggak zaman pandemi nggak mungkin sampai Pizza Hut model ngecer, model kayak kaki lima gitu ya. Meskipun ya kaki lima yang baik ya, karena mereka tetap pakai seragam yang kayak gitu. Jadi ya saya lihat ceweknya pun juga masih rapi ya, pakai make up, pakai apa gitu ya, bukan seperti itu ya. Terus semua tetap masih bagus ya. Tapi ini contoh bahwa sekarang orang atau perusahaan sudah melakukan strategi marketing yang sudah berbeda. Kalau dia mungkin menunggu kayak dulu, ya bangkrut lah. Berapa banyak yang kemudian orang turun ya, datang ke mall. Oke, makanya daripada kayak gitu turun, makanya turun ke jalan menjemput bola. Ini adalah kalau nggak pandemi nggak akan ada, nggak mau ini. Ya, saya lihat nggak hanya Pizza Hut ini, saya lihat juga empek-empek Verina kalau nggak salah, itu juga udah saya lihat di pinggir jalan sudah jualan kayak gitu. Bahkan KFC pun juga sudah jualan di pinggir jalan juga, tapi tidak seagresif kayak Pizza Hut itu. Ini contoh ya, contoh betapa strategi marketing sudah berubah ketika di zaman pandemi ini. Ya, contoh lagi yang lain ya. Kalau kalian misalnya mau jalan-jalan, nginap di hotel, sekarang saatnya kalau mau ya, murah sekali ya, murah sekali ya. Hotel yang mungkin semalam sekitar 500.000 sekarang tinggal 100.000 loh. Murah sekali loh itu sekarang, gila. Jadi gampangannya mereka itu sebenarnya cuma jual makanan, tidurnya gratis ya, karena ketika kita nginap di hotel itu kan pasti diberi sarapan gratis. Sarapannya itu 100, padahal harganya 100, berarti kan tidur pakai AC, listrik, pakai air, gak bayar itu. Ya, ini memang dilema ya, kalau tetap harga seperti dulu ya bangkrut, karena gak banyak yang datang di hotel ya, acara-acara juga nggak ada, seminar juga nggak ada, conference nggak ada. Tapi kalau saya hitung-hitung 100.000 ini laku untung apa enggak gitu ya, karena makanan aja sarapan kadang-kadang kan modelnya prasmanan, itu hitungannya per kepala sudah 100.000 lebih. Nah ini 100.000 lebih sudah termasuk itu. Kalau nggak percaya coba kalian cek aja. Tetangga saya barusan dari Batu yang nginep di sana itu semalam cuma sekitar 100.000. Padahal normal itu sudah lengkap itu, kayak rumah gitu, isinya 2 kamar, ada kolam renangnya, padahal normalnya sekitar 500-an, itu cuma sekitar 100.000. Ya sudah 100.000. Jadi sekarang ini contoh ya, strateginya seperti itu. Saya nggak tahu mungkin yang lain, misalnya kayak transportasi, ini pesawat ini sudah hampir juga mau bangkrut ini. Ya nggak ada penumpangnya. Kemarin saya diberi foto sama teman saya, dia dari Makassar ke Jakarta, di pesawat yang besar itu penumpangnya cuma 6. Dia sama teman-temannya, kebetulan teman-temannya ini dapat tugas untuk pelatihan di Jakarta. Ya, di pesawat itu cuma difoto 6 orang, cuma dia aja. Ya, terus saya diberi foto yang itu loh, papannya itu, yang papan display itu yang arrival, delay, cancel gitu. Itu rata-rata semua tulisannya cancel semua. Karena apa? Mungkin bisa jadi adalah penumpangnya terlalu sedikit ya yang menumpang itu. Contoh kereta api aja, kereta api itu kapan itu diumumkan akan ada mulai normal, tapi ternyata dari satu gerbong panjang itu cuma diisi sama cuma 20-30 orang, satu gerbong bawahnya itu loh. 20-30, akhirnya kemudian dikurangi lagi ya, bukan karena dilarang, karena memang nggak ada penumpangnya sehingga dikurangin lagi. Jadi contoh Surabaya Jogja itu sekarang cuma hanya berapa kereta aja, dulu banyak, atau Surabaya Jakarta itu sekarang sudah dikurangi. Ini kalau kita cerita ini mungkin nggak habis-habisnya, tapi ini menarik ya. Jadi kalau kalian amatin seperti ini ya, marketing lah. Siapa yang mikir seperti ini ya? Mungkin ada namanya konsultan marketing ya. Terus kemudian ada lagi misalnya lembaga riset ya, riset. Jadi sekarang bagaimana sih perilaku masyarakat kita? Nah ini yang melakukan riset. Ada perubahan apa ya? Jadi data-data ini atau bantuan-bantuan lain itu nanti akan membantu pengiklan. Oke, mungkin kuliahnya kita akhirin sampai di sini. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Materinya sudah saya upload di di
di My Brilliant ya. Juga tugas-tugasnya juga sudah kumpulkan di sana. Siapa yang belum absen? Oh ya, kalau kita bisa aja mungkin kuliahnya bukan kuliah seperti ini ya, mungkin ya tadi diskusi gitu. Jadi mulai awal langsung kita diskusi kayak gitu ya. Jadi bisa saja mungkin sebuah kuliah mungkin saya cuma hanya beri pengantar terus kalian kerjakan gitu ya. Tapi nggak selalu ada kuliah online. Tapi nggak tahu kalian mau kayak gimana. Kan sudah diberi paket internet kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin. Ada yang mau ditanyakan? Tugas? Absen? Belum Pak, masih cukup. Oke. Materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, kita akhirin. Mohon maaf tadi ada sesuatu yang tidak lancar, tapi ternyata tidak lancaran itu memang dari server ya. Saya pikir dari koneksi internet saya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Jangan lupa tugasnya ya, dan minggu depan kita akan diskusikan tentang manajemen periklanan dengan melihat bagaimana strategi manajemen periklanan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika, yakni saat memanfaatkan event final sepak bola Amerika atau namanya Super Bowl. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.